Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan solehah, bertemu lagi dengan Pak Ade dalam pendidikan agama Islam, pembelajaran pendidikan agama Islam PAI untuk kelas 4 SD. Masih berkaitan dengan judul Birrul Walidain, berbakti kepada orang tua, bagian yang ketiga. Anak-anak yang soleh dan solehah, untuk materi kali ini adalah adab yang baik dan akhlak yang mulia kepada orang tua. Selanjutnya adalah yang nomor 12, yaitu segera bangkit menyambut mereka ketika mereka masuk rumah dan ciumlah tangan mereka. Anak-anak yang soleh dan solehah, ada sebuah hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai kepadanya. Ia berkata, "Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza raha qad aqbalat rahaba biha thumma qama ilaiha faqabbalaha thumma akhadha biyadiha faja'a biha hatta yujlisaha fi makanihi wa kanat idza ataha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rahabat bihi thumma qamat ilaihi faqabbalathu." Nabi sallallahu alaihi wasallam jika melihat putri beliau sallallahu alaihi wasallam yaitu Fatimah datang ke rumah beliau sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambut kedatangan beliau. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam berdiri lalu berjalan menyambut, menciumnya, menggandeng tangannya lalu mendudukannya di tempat duduk beliau. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi rumah Fatimah radhiyallahu anhuma, maka Fatimah menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bangkit dan berjalan ke arah beliau sallallahu alaihi wasallam lalu mencium kening Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, Ibnu Qattan dalam Ahkamun Nazar, bahwa perawinya siqah. Nomor 13 adalah jangan mengganggu mereka di waktu mereka istirahat. Jadi adab seorang anak kepada orang tua adalah tidak mengganggu ketika orang tuanya sedang beristirahat. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat An-Nur ayat 58 yang artinya, "Hei orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak lelaki dan wanita yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balik di antara kamu meminta izin kepada kamu 3 kali dalam satu hari, yaitu sebelum salat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, dan sesudah salat isya. Itulah 3 aurat bagi kamu, tidak ada dosa atasmu dan tidak pula atas mereka selain dari 3 waktu itu. Mereka melayani kamu sebagian kamu ada keperluan kepada sebagian yang lain. Demikian Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu dan Allah Maha mengetahui lagi Maha penyayang." Jadi 3 waktu itu tidak boleh diganggu orang tua ketika sedang beristirahat, yaitu pertama sebelum subuh, ya, tidak boleh masuk ke kamar orang tua, mengganggu tidurnya orang tua sebelum subuh. Ya. Kemudian yang kedua adalah ketika orang tuanya sedang berganti pakaian, ya, di siang hari, itu pun kita tidak boleh masuk ke dalam kamarnya atau mengganggunya. Dan yang ketiga adalah setelah sholat isya, orang tua juga tidak boleh diganggu, kecuali orang tuanya membutuhkan bantuan sehingga kita datang menghampiri orang tua di kamarnya. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nur ayat 58. Anak-anak yang soleh dan solehah, selanjutnya adalah jangan berbohong kepada mereka. Itu kita tidak boleh berbohong kepada kedua orang tua kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Alaikum bis-sidqi, fa inna as-sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa innar rajulu yasduqu hatta yaktuba 'indallahi siddiqan." Wajib bagi kalian untuk berlaku jujur, karena kejujuran itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa kepada ke surga. Seseorang yang senantiasa jujur, ia akan ditulis di sisi Allah sebagai siddiq, orang yang jujur. Oleh karena itu, kalau kita menganggap bahwa kejujuran adalah hal yang baik, bahkan menuduhkan, memberikan jalan untuk kebaikan-kebaikan, dan setiap kebaikan-kebaikan itu memberi jalan kepada surga,
maka kita harus berlaku jujur, apalagi kepada orang tua. Apapun yang terjadi, kejujuran itu indah. Meskipun nanti mungkin kita akan malu, kita akan dimarahi, kita akan dihukum oleh orang tua, tetapi tetap berlaku jujur itu adalah kepribadian yang sudah langka hari ini, sudah tidak ada lagi hari ini. Oleh karena itu, berbuatlah jujur. Jujurlah kepada orang tua. Apapun yang terjadi, insya Allah itu adalah kebaikan. Berbohong adalah dosa besar. Lebih jika dilakukan kepada orang tua, lebih besar lagi dosanya. Anak-anak yang soleh dan soleha, selanjutnya berbuat baik kepada orang tua itu adalah jangan pelit untuk menafkahi mereka. Jadi kalau kita punya kelebihan harta, nanti mungkin satu waktu anak-anak sudah besar, sudah bisa bekerja sendiri, gak boleh pelit kepada orang tua. Kenapa orang tua itu banyak membutuhkan? Karena sudah tidak ada lagi kemampuan untuk mencari nafkah. Sekarang bagian antum yang mencari nafkah, bekerja dan mendapatkan rizki lebih banyak dari orang tua. Oleh karena itu, kita harus ingat, apapun yang terjadi dengan orang tua, maka kita harus membantu dan menolong orang tua kita. Rasulullah SAW bersabda, "Ibda' binafsika fatasaddaq 'alaiha. Fa in faddala syai'un faliuhlika, fa in faddala 'an ahlika syai'un falidzi qarabatik." Mulailah dari dirimu sendiri, engkau beri nafkah dirimu sendiri. Jika ada lebih, maka untuk keluargamu. Jika ada lebih, maka untuk kerabatmu. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi mengutamakan keluarga itu memang sunnah, merupakan bagian dari perintah Nabi SAW. Ya, bukan orang lain tidak membantu, selalu aja membantu kepada keluarga. Memang pada keluarga itu tolong menolongnya lebih besar pahalanya daripada kepada orang lain. Meskipun boleh juga menolong orang lain, ya, tapi harus diutamakan keluarga dulu. Setelah keluarga selesai, baru kepada orang lain. Maka orang tua adalah orang yang paling berhak dinafkahi setelah diri sendiri dan keluarga. Ya, bahkan Syekh Al-Utsaimin menjelaskan bahwa seorang anak wajib dinafkahi oleh orang tua jika memenuhi dua syarat. Orang tua dalam keadaan miskin, yang kedua sang anak dalam keadaan mampu menafkahi. Ya, jika dua kondisi ini tidak terpenuhi, maka hukumnya tidak wajib. Anak-anak yang soleh dan soleha selanjutnya adalah berbakti kepada kedua orang tua adalah sering-seringlah mengunjungi mereka. Rasulullah SAW bersabda, ya, dalam sebuah hadis, pernah ada seseorang pergi mengunjungi saudaranya di daerah yang lain. Lalu Allah pun mengutus malaikat kepadanya di tengah perjalanan. Ketika mendatanginya, malaikat tersebut bertanya, "Engkau mau kemana?" Ia menjawab, "Aku ingin mengunjungi saudaraku di daerah ini." Malaikat bertanya, "Apakah ada sesuatu keuntungan yang ingin engkau dapatkan darinya?" Orang tadi menjawab, "Tidak ada, kecuali karena aku mencintai karena Allah Azza wa Jalla." Maka malaikat itu mengatakan, "Sesungguhnya aku diutus oleh Allah kepadamu untuk mengabarkan bahwa Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu karenanya." Hadis riwayat Imam Muslim. Saling mengunjungi sesama muslim sangat besar keutamanya. Lebih lagi jika yang dikunjungi adalah orang tua. Bahkan orang tua itu bukan sekedar saudara muslim, tapi itu adalah orang tua kita. Maka sering-seringlah mengunjungi orang tua. Diatur dengan kesibukan yang kita punya untuk senantiasa mengunjungi orang tua. Mumpung masih ada orang tua di tengah-tengah kita di dunia ini. Kalau sudah tidak ada, mungkin kebaikan-kebaikan yang bisa didapatkan dari hadirnya orang tua itu sudah tidak ada lagi. Ya. Selanjutnya, anak-anak yang soleh dan soleha, berbakti kepada kedua orang tua itu adalah jika ingin meminta sesuatu kepada mereka, mintalah dengan lemah lembut. Rasulullah SAW bersabda, la tulhifu fil maslahah. La tulhifu fil mas'alah. Fa wallah la yas'alunni ahadukum minkum syai'a fatukhrija lahu mas'alatuhu minni syai'an wa ana lahu karihun fayubaraka lahu fima a'taitu. Janganlah kalian memaksa jika meminta. Demi Allah, jika seseorang meminta kepadamu sesuatu, kemudian
Maaf, jika seseorang meminta kepadaku sesuatu, kemudian aku mengabulkan permintaannya tersebut dengan perasaan tidak senang, maka tidak ada keberkahan darinya dan apa yang ia minta itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi kalau meminta harus dengan lemah lembut, jangan teriak-teriak, jangan bentak-bentak, apalagi sampai mengancam kepada orang tua. Itu bukan perbuatan anak-anak yang soleh. Mintalah dengan penuh lemah lembut, penuh dengan sopan santun kepada orang tua kita. Ya, karena kalau kita meminta dengan permintaan yang lemah lembut, tentunya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan pada dirinya dan apa yang ia minta tersebut. Ya, meminta kepada orang tua atau meminta kepada orang lain dengan memaksa adalah akhlak yang buruk. Lebih lagi jika ia meminta kepada orang tua. Ya. Kemudian selanjutnya jika orang tua atau istri bertikai maka berlaku adilah. Kalau kita nanti sudah besar, kita punya istri, punya suami, maka ketika istri atau suami kita itu bertengkar dengan orang tua kita, maka kita harus berlaku adil. Tidak boleh berat sebelah kepada pasangan atau berat sebelah kepada orang tua. Tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Al-ayah. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat dengan takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadis Quran surat Al-Maidah ayat 8. Jadi harus berlaku adil, pilih mana yang benar, mana yang salah, belalah yang benar, kemudian perbaikilah yang salah. Ya, ingatkan yang salah. Tidak boleh karena kita sangat sayang kepada orang tua kita, sedangkan orang tua kita mungkin berbuat salah atau keliru, kita membela mati-matian orang tua. Itu tidak boleh. Tetap harus disampaikan mana yang benar, mana yang salah. Tentunya antum memang harus banyak ilmunya, banyak ilmu tentang agama ini. Insya Allah akan bisa adil dalam bersikap. Anak-anak yang soleh selanjutnya, berlaku bermusyawarah dengan mereka dalam urusan-urusanmu. Ajaklah orang tua untuk berdiskusi dalam masalah-masalahmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasyawirhum fil amr." Bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan-urusanmu. Ya. Memang musyawarah ini adalah hal yang sangat ditekankan di dalam agama kita. Tanpa musyawarah maka tidak ada yang namanya kesepakatan mufakat. Tidak ada lagi kesepakatan di antara banyak orang. Oleh karena itu, kalau kita terbiasa bermusyawarah, maka keputusannya adalah keputusan yang paling adil dan paling dipandang pas di kalangan orang-orang yang mengikuti musyawarah tersebut. Oleh karena itu, orang tua yang dilibatkan dalam urusan-urusan kita, ya, ditempatkan di posisi bisa memberi nasihat, maka ajaklah mereka. Ya, jangan ditinggalkan. Oh, untuk urusan bisnis nggak usah diajak orang tua ya. Ternyata bisa jadi karena saran dari orang tua yang lebih berpengalaman, itu yang bisa menjadikan diri kita itu bisa terhindar dan terhindar dari sesuatu yang bisa kita hindari, gitu ya. Anak-anak yang solehah terakhir adalah berziarah ke kubur mereka dan sering-sering doakan mereka. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang artinya, dulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur. Namun sekarang ketahuilah, hendaklah kalian berziarah kubur, karena ia dapat melembutkan hati, membuat air mata berlinang, dan mengingatkan kalian akan akhirat. Namun jangan kalian mengatakan perkataan yang tidak layak. Ya, qaulul khur ketika berziarah. Hadis riwayat Al-Hakim disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam Shahihul Jam'i. Anak-anak, sering-seringlah untuk berziarah kepada makam ataupun kuburan orang tua kita. Ya, kalau orang tua kita nanti sudah meninggal, atau kita ikut berbakti juga kepada orang tua kita dengan mengajak orang tua itu untuk menziarahi nenek dan kakek yang menjadi orang tua dari orang tua kita. Silahkan
Karena tujuan dari ziarah kubur itu adalah agar kita bisa mengingat kematian, melembutkan hati, melinangkan air mata, dan mengingatkan kita kepada akhirat. Ya, jadi itu tujuannya ziarah kubur. Selain dari itu, maka hukumnya tidak boleh. Karena memang dulu juga dilarang berziarah kubur oleh Rasulullah SAW. Tetapi kemudian dipersilakan lagi, dibolehkan lagi dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diberlakukan, yaitu bisa menambah kelembutan hati, kita bisa kemudian berlinang air mata, ingat dengan dosa-dosa, karena kita akan mati juga, akan meninggal juga, maka kita akan menyusul mereka. Apa amalan yang sudah dipersiapkan, apakah amal soleh, apa amalan yang buruk. Kalau amalan yang buruk tentunya harus kita segera taubati dan kita istighfari di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan diganti dengan amalan-amalan yang baik. Kalau amalan-amalan yang baik jangan pernah diingat-ingat, sudah aja lakukan. Mudah-mudahan mereka semua atau amalan itu akan menjadi tabungan kita di hari akhir kelak. Ya. Anak-anak yang soleh-solehah, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Ada 20 ya. Kalau dirangkum terlalu panjang, silahkan diulang-ulang lagi ya. Ada 20 kewajiban kita berbakti kepada kedua orang tua. Ya, silahkan kita lakukan apa yang paling mudah untuk kita lakukan, karena dalam firman Allah Subhanahu wa taala adalah ittaqullaha manistata'tum. Ya, perintah Allah dan Rasulnya pun begitu. Bertakwalah kalian sekuat tenaga kalian atas kemampuan kalian. Lakukan yang terbaik untuk orang tua kalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jannah surga bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bishawab. Semoga bermanfaat. Ya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.